Jadi di tahun 2021 itu ada banyak banget pilihan HP. Oh ya, by the way, ini adalah video terusan gue. Kemarin-kemarin gue udah sempat bikinin konten di HP ini udah berapa kali, tapi ini video lanjutannya, ini video kesekian lah ya. Karena gue pengen ngebahas cukup detail dan gue nggak bisa bahas seabrek dalam satu video gitu karena gue harus pakai dulu dan harus ngerasain dulu feel-nya dan lain-lain. Jadi biar lebih detail. So, karena itu video ini agak sedikit berpart dan ya di sini gue berhasil menyimpulkan bukan permasalahan ya. Satu kesimpulan mengenai baterai dengan cukup detail. Nah, kalau gue bandingkan dengan ya sebut aja ya yang biasa lo beli ya Apple-Applean begini, Apple-Apple keroak begini. Jadi menurut gue kalau lo bandingkan dengan ini, kalau dari segi performa baterai ini jauh sekali meskipun kalau ditanya soal harga ini harganya 3 juta sampai 4 juta. Sedangkan yang ini harganya cuma 1 jutaan sampai di 2 jutaan. Gue ngomongin harga second. Ini kalau dari segi kalau lo tanya baterai performance ya kan, hanya baterai performance bukan dari performa yang lain. Ini kayak wah berkali-kali lipat lebih worth it dibandingkan si Apple Karaoke yang di sini. Oh ya, by the way, ini video bacot, full bacot seperti biasa, full bacot, ya kan? Nah, kenapa gue bilang ini berkali-kali banget worth it? Pertama, kalau lo beli Apple Kerouac seperti ini iPhone 8, yang lo bakal rasain apa? Yang bakal lo rasain adalah lo dapat aksesoris yang cuma 5 watt. Itu yang pertama. Yang kedua, baterainya masih di bawah 3000, jauh dari kata 3000 mAh, sedangkan ini 5000. Yang gue rasain, HP itu nyaman kalau dipakai seharian itu sekitar 2000 3000-an itu minimumnya ya. Ya bullshit lah ya masalah Apple tuh irit baterai, tapi kalau udah jadul, udah tua, baterai yang irit-irit itu nggak guna, apalagi baterai itu kan daya tahan pakai masa pakai itu bersirkulasi bervariatif tergantung pemakai sebelumnya. Apalagi cenderungan HP jadul itu, HP yang udah mulai berumur ya, ini belum masuk jadul juga sih, yang udah mulai berumur, kita nggak tahu siklus mereka pakai sebelumnya kayak dicas atau di ya sambil dimainin dan lain-lain, atau yang memang sudah pernah jatuh dan ganti body dan baterai ketekuk dan lain-lain. Jadi sehingga besar kemungkinan iPhone yang sudah mulai berumur itu besar kemungkinan baterai yang ada di HP-nya itu sudah gantian. Jadi kalau ada orang berspekulasi HP yang udah berumur kayak enggak, oh ini iPhone tuh baterainya irit bla 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 bla, endes lah baterai meskipun emangnya kecil. Menurut gua bullshit sih. Tapi beda cerita kalau semua itu masih bawaan original Apple, itu masih bisa diandelin. Tapi kenyataan di lapangannya kalau lo beli second ya gitu. Udah baterai resiko bekas gantian, udah gitu emangnya kecil yang bukan standar original Apple yang dimana itu kualitas mAh jauh banget di bawah standar yang seharusnya semestinya dipakai sama iPhone 8 ini. Ditambah lagi aksesoris cuma 5 watt meskipun original Apple juga lu cuma dapat 5 watt. Sedangkan yang si Kimak Biru satu ini hanya ini kita singkirkan dulu. Ini lu dapat fast charging, udah gitu baterai 5000 mAh, dan menurut gue puas banget gue ngerasain karena kalau gue compare dengan ini kayak jauh sekali bagaikan lagi dengan bumi, bahkan lebih jauh dari langit dan bumi, cuy. Ini jauh sekali, ini worth it sekali kalau masalah baterai. Jadi kalau masalah baterai ini salah satu HP yang gue rekomendasiin banget. Mulai kemarin ini gue rekomendasiin ke lu ya buat ngegame. Oke, buat ngegame nih enak banget, men. Sumpah, gue nggak bohong. Tapi game-game kelas ringan ya, game-game agak-agak rada-rada burik-burik sedikit lah. Ya sadar diri lah ya, ini harganya berapa ya kan? Lu mau pakai buat apa? Jadi ya nggak bisa ditoleransi sih kalau masalah harga ke performa. Ada beberapa rumus harga harga build quality lu dapat performa, ya kan? Performa harga minus lu build quality-nya kurang. Ya saling bersinambungan lah. Jadi pabrikan itu nggak bisa ngasih semuanya build quality bagus, performa bagus, harganya bagus. Bah, kayak that's impossible, man. Kayak gimana gitu, kayak gue kayak gak ada gitu dari zaman dari zaman bumi ini belum lahir ya kan, dulu-dulu tuh dari ya sekitar 3 juta 40 juta tahun gue hidup nyari HP tuh sampai sekarang tuh belum ada gitu yang istilahnya pabrikan itu nyiptain lo gue kasih murah nih, berkualitas bagus nih, baterai gede nih, performanya bagus nih, harga berapa? 100 ribu kagak ada cuy. Jadi menurut gue HP ini kalau lo nanya bang, lo jangan komparasi dengan iPhone dong, nggak masuk. Yang gue komparasikan dari segi baterai, cuy. Baterai, bukan HP, bukan HP-nya. Yang gue komparasi itu dari segi harga sama baterai tuh baterai. Jadi kalau lu nyuruh gue nanya dari rasio harga mana yang value for money, kalau lu butuh segi dari baterai performance, menurut gue Vivo E20s ini pakai banget. Kenapa?
Kenapa pakai banget? Lu dengan modal 1 jutaan atau 2 juta naik sedikit, lu dapat RAM 8 GB dengan perpaduan dengan Snapdragon yang masih ya 40, masih worth it lah. Masih worth it banget sih. Dengan memori internal 128 GB, banyak hal yang bisa lu lakuin di HP ini. Ya it's okay lah kalau seandainya lu modal duit 1 juta 2 juta tapi dapat baterainya kayak cuma 4.000, ya itu masih kayak ya Android ya kan, dual SIM ya kan, dual SIM, terus berbagai macam fitur, layarnya gede. Kayak 4.000 tuh kayak kurang, tapi ini 5.000 cuk. 5.000 tuh endes banget, menurut gue enak banget. Beda sama yang ini. Oh ya by the way, ini gue coba standby. Ini nggak nyampe seminggu, sama-sama airplane mode, sama-sama nggak pasang SIM card, nggak nyampe seminggu. Ini modar tuh. Gue pencet tuh, modar, baterai ora ada, baterai udah habis, modar. Nah ini sama-sama gue pakai ya. Gue pakai tipis-tipis yang kadang ini pakai buat iseng-iseng kamera-kameraan. Ini kadang gue pakai buat game-gamean. Ya dua segmen yang berbeda lah. Ini kalau buat kamera ya you know lah ya. Lebih enak inilah. Tapi ini duluan modar. Sama-sama nggak pakai SIM card, sama-sama nggak gue pasangin SIM card. Cuman mengandalkan sinyal WiFi yang ada di tempat gue ini. Jadi ini modar. Sedangkan yang ini hampir sebulan belum gua cas. Hampir sebulan, lo bayangin. Hampir sebulan HP ini belum gua cas dan masih nyala. Tarat, anjay, gila kan, goks kan, iya kan? Kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi? Dan gue yakin lu pasti nggak percaya. Ini hampir sebulan. Dan gue yakin kalau gue standbyin dan gue pakai ringan-ringan aja, kayak gue tuh pakai HP ini biasa kayak baru bangun tidur, kayak kayak browsing-browsing aja. Habis itu ya udah gue nggak pakai lagi. Habis itu sebelum tidur kayak kadang gue kalau nggak bisa tidur coba main game pakai HP ini. Sekalian iseng-iseng buat gue ngerasain feel biar gue bisa kasih tau ke lu apa aja sih yang gue rasain sama HP ini. Ya udah gitu-gitu aja makanya. Sama dengan ini juga gue makainya sama ya kayak 11-12 lah sama Apple Croak yang tadi gue pegang. Jadi menurut gue gila sih. Dan gue yakin kembali ke opini gue yang tadi yang gue bilang, pernyataan bukan opini, ke pernyataan yang gue omongin tadi. HP ini hampir sebulan gak gue cas, dan bahkan sampai sebulan gak dicas pun HP ini tetap bisa nyala. Gue yakin banyak lo yang gak percaya. Oke, di sini gue tunjukkan buktinya ya. Kita buka dulu kita passcode-nya, dan ini gue tunjukin ke lo. Anjay, lo bisa lihat. Ini bukan screen record ya. Ini benar-benar di menu settingan baterai dan lo bisa lihat sendiri. Penggunaan baterai sejak pengisian daya penuh sebelumnya. Baterai telah digunakan selama 22 hari 13 jam 52 menit. Yang artinya which is sudah menyentuh hampir 23 hari. Dan untuk baterainya ini masih ada, gue kasih lihat nih, baterainya masih ada di 32%. 32%. Ya kan, baterai masih ada 32%, ini udah 22 hari nyala, alias sudah mau 23 hari nyala. Dan wah man, kayak udahlah, enough lah. Battery performance inilah. Kalau lo tetap ngarapin ini sebagai lu butuh HP tapi lu butuh baterai performance dan lu milih Apple Croc yang begini-beginian, bullshit man. Ini salah satu pilihan the best sih. Dan ya mungkin sampai di sini aja perbacotan sore ini. Video full bacot dari awal udah gue notice kalau ini video full bacot. Jadi ini adalah review gue mengenai baterai 5000 mAh yang ada di Vivo Y20s ini. Terserah lu mau percaya atau mau lu setuju atau tidak dengan opini gue, tapi di sini gue cuman pengen nge-share apa yang gue rasain terhadap Vivo Y20s ini dengan kombinasi RAM 8 GB, internal 128 GB dengan chipset masih Snapdragon 460 dan di dapur pacu baterainya 5000 mAh. Dan ini yang gue rasain dari segi baterai performance gila sih.